Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah. Tilu, nukatilu, iya rupi-rupi jabatana atanapi keahliana. Multi. Urang dihaturanan Kang Matdon, anjeuna jurnalis senior, oge budayawan. Allah. Mangga. Cocok bulan. Kang Mat. Assalamualaikum. Mangga lagi. Yo, Kang Matdon, ya naon namina teh salirama lengkap betul lah, selain budayawan juga jurnalis senior gitu kan. Tadi Kang, supados penjara tidak penuh teh gitu teh. Karena kemudian di tengah-tengah itu neraskeun lah naon anu digikeun ku Mas Ridho Nembe, panginten nu karaos ku Kang Matdon selaku jurnalis ya. Seperti apa Kang di era seperti ini? Ya. Hatur nuhun Kang. Dulu ya ketika saya menjadi wartawan tahun 91 gitu, berpikir bahwa wartawan itu adalah profesi yang riuh dan sunyi. Ya. Riuh ketika dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi kita meliput di lapangan, bergaul dengan kawan-kawan, dengan narasumber dan sebagainya. Ketika pulang ke rumah berasa sepi ketika melihat anak istri sudah tidur, teu aya batur ngobrol kan, tidak ada. Nah, tiba-tiba tahun 2019 saya sedang berada di suatu tempat yang tak apal naon namina teh. Ketika digital mulai rame gitu, medsos. Di medsos itu perang seperti mau perang saja Indonesia. Ada yang menyebut ini politik anu, wah rame pisan. Nah, kemudian saya juga masih berpikir jernih, tahun 2019 itu berpikir jernih bahwa oh iya, ternyata wartawan pada zaman kekinian menjadi, kalau ada boleh kasta ya, kasta dalam penulisan itu, yang kasta yang ketiga adalah wartawan, jurnalis gitu ya. Kasta yang kedua itu novelis, kasta yang ketiga penyair. Saya beruntung menjadi penyair. Kata yang tertinggi. Saya berpikir, ya kata pertama gitu. Nah saya berpikir, waduh, ipa baliut kieu antara berita, clickbait dan lain sebagainya. Maka pada saat itu saya meyakinkan diri, wah clickbait itu bukan pekerjaan jurnalis. Artinya clickbait itu dikerjakan oleh konten kreator yang menarik massa untuk bisa membacanya, mengklik gitu. Lalu kenapa clickbait menjadi payu begitu ya? Karena di situ menghasilkan uang. Nah, tinggal kita bertanya kepada jurnalis saat ini yang berkembang. Apakah ini dilakukan banyak oleh orang-orang jurnalis sebetulnya clickbait ini? Yang tidak mengerti jurnalis tidak mungkin bisa membuat clickbait. Mereka sah untuk mendapatkan uang seperti itu ya, di era digital ini. Sah mendapatkan uang, tetapi tanya pada hati nurani, apakah itu tidak mengkhianati jurnalistik? Gitu. Nah, ketika hati kita mengkhianati jurnalistik sementara fisik kita menerima uang, apa yang terjadi? Pikiran bergemuruh di sini, otak buang sampah di sini, sholat di sini, ngaji di sini, korupsi di sini, semuanya bercampur aduk. Artinya pada saat itu dibutuhkanlah sesuatu yang disebut hati nurani yang dibalut dengan agama. Luar biasa. Ya, setelah itu orang akan memahami bagaimana jurnalistik dan clickbait penempatannya yang berbeda. Gitu. Ya. Kita bukan namanya Acingan Matdon. Kiai Matdon. Tadi sahdu betul Kang. Ya Kang Hilman sama Mas Ridho ketika beliau bernarasi seperti itu dibarengi diiringi oleh suara suling. Kalau jurnalis juga ada sisi penyair di dalam dirinya, wah udahlah.
pasti menarik ya, kayak Mas Rido, kayak Kang Matdon, Gunawan Muhammad dan lain sebagainya. Kembali lagi Kang Matdon, Kang Don ya, naon namina teh nu tadi duikeun ku Mas Rido barangkali Wihandi tadi numutkeun simkuring tarekah naonnya urang kinten-kinten, karena kan sebagai jurnalis senior, sebagai ketua PWI, kita juga tidak, apalagi Kang Hilman, karena beliau pemimpin formal Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat. Kita tidak bisa bertinggal diam kan untuk memberikan paling tidak edukasi kepada teman-teman, karena tidak sedikit junior-junior bapak-bapak ini, luar biasa banyaknya. Betul, betul. Saya di kampus bareng-bareng dengan Mas Rido membina juga satu jurusan yang namanya ilmu komunikasi. Ya mahasiswa di semester, apalagi semester senior, rata-rata sudah mulai mencoba magang mungkin di medianya Kang Hilman, di medianya Kang Matdon dan lain sebagainya. Nah ini kan butuh sosok, butuh figur. Kinten-kinten kumaha Kang terkait dengan kieunya kader nih. dulu sebelum ada internet, itu media itu ada 3, TV, koran, radio. Nah ketika ada internet, dikhawatirkan koran, TV, radio ini tenggelam. Ternyata koran lebih dulu yang nyungsep gitu ya. Meskipun tahun 2005 masih tetap ada. Kemudian radio juga lambat laun ditinggalkan orang, dan orang hanya mendengarkan musik saja, hiburan saja. Ya. Beritanya tidak ada. TV diharapkan juga akan lebih eksis, tapi ternyata ada televisi yang kemudian membuka ruang-ruang dialog begini, tetapi bagus sih sebetulnya untuk bertengkar pikiran ya, tapi kalau sudah saling menghina, Pak Hilman ini begini jelek dan sebagainya, itu kan sudah keluar dari kode etik jurnalistik. Nah, jalan keluar supaya mereka kembali ke marwah jurnalis yang sebenarnya, tentu saja radio juga harus mulai bangkit kembali untuk menyebarkan sesuatu yang benar. Kemudian TV juga harus seperti TVRI misalnya. Nah, PWI kemudian AJI dan organisasi kewartawanan yang lainnya juga harus menyentuh mereka, karena di Bandungnya eta radio teh belum tersentuh ke jurnalistik semua. Mereka lebih mengandalkan hiburan, informasinya sedikit, dan mereka juga mengambil dari internet begitu, comot kumaha lamun eta internetnya hoax tuh. Iya, yang tadi Kan lebih bahaya. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh misalnya AJI atau PWI atau siapapun yang organisasi lah, lebih mendekati mereka supaya nuku dipilah-pilah teh begitu. Ya di samping juga kerjasama dengan pemerintah tentunya. Saya pikir itu. Ya. Provinsi hoax gitu. Ya, dulu ada FDW, Forum Diskusi Wartawan Bandung. Oh, leres. Saya mengajak mereka untuk menulis puisi. Karena ada banyak berita yang tidak bisa dituliskan oleh wartawan pada waktu itu ya. Yang tidak bisa dituliskan oleh wartawan secara gamblang, direnungkan kembali, kemudian dijadikan puisi. Akhirnya mereka menulis, ada banyak lah, dan jadilah buku Risalah, judulnya Risalah. Saya pengantarnya. Kenapa harus puisi, harus sastra? Karena di Indonesia yang menyelamatkan budaya Indonesia dari keterpurukan itu adalah pertama bahasa, yang kedua olahraga, yang ketiga musik. Tuh. 3 ini yang akan menyelamatkan budaya bangsa. Bahasa salah satunya ya, bahasa tentunya jurnalistik dan sastra bisa ya. Jurnalistik tentu menggunakan bahasa, sastra juga menggunakan bahasa. Nah, di Majelis Sastra Bandung ada yang namanya pengajian sastra. Pengajian sastra itu membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan sastra, misalnya musik, teater, film, termasuk jurnalistik di dalamnya. Jadi teman-teman jurnalistik juga banyak yang terlibat di Ada banyak. Nah, saya memberikan sesuatu yang seperti yang Kang Hilman tadi diberikan, bahwa yang ini baik, yang ini tidak benar. Seperti itulah memberi pemahaman mereka, tentu dengan tulisan sastra yang lebih
saya pikir lebih jernih gitu lah, lebih jernih. Menurut saya gitu lah. Itu Nah, saja. dari Kang Hilman ya, Mas Rido, dari Tarekah misalnya komunitas beliau di Majelis Sastra Rois Amnya nih kebetulan Kang Madon. Ini barangkali satu tarekah ya, ikhtiar untuk outputnya ujung-ujungnya supaya kita tidak terjerembab asik masuk ke dalam fenomena hoax ini tadi. Yang kata Kang Hilman tadi, ketika beliau tadi sampaikan